Saya M. Adam Pareza dari Pendidikan Teknologi Informasi. Saya ber-KKN di Desa Sidorejo, Lampung Timur. Desa Sidorejo mempunyai luas wilayah 5.500 meter kali 5.200 meter persegi, dengan jumlah penduduk kurang lebih 13.000 jiwa. Potensi utama Desa Sidorejo yaitu di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dengan teman kelompok KKN Mandiri baru selama 40 hari, kami memiliki program kerja untuk membangun Desa Sidorejo seperti pengembangan inovasi dan pemanfaatan hasil kebun, inovasi pembuatan pupuk tanaman dari limbah peternakan, serta pemberian informasi pentingnya perjanjian buah tangan dari kepemilikan lahan warga. Dalam sektor negeri, membangun negeri untuk masa depan, kami melakukan pelatihan media pembelajaran kepada guru sekolah dasar. Karena kami juga mengikuti PLP, kami juga membantu menambah fasilitas sekolah, melakukan kegiatan bimbingan belajar terpadu bersama anak-anak sekolah dasar, serta pelatihan keagamaan dan mengadakan perlombaan dengan tujuan dapat melatih olah pikir anak. Di masa pandemi seperti ini, pentingnya menjaga kesehatan itu sangat penting. Maka dari itu, kami bekerja sama dengan aparatur Desa Sidorejo untuk melakukan kegiatan peduli sesama, seperti membagikan masker, pembuatan hand sanitizer, dan membantu ibu-ibu PKK di posyandu. Program kerja yang pertama yakni pendidikan. Kegiatannya adalah mengadakan kegiatan bimbingan belajar kepada anak-anak SD di Kelurahan Kedamaian. Program kerja pendidikan, kegiatan mengadakan donasi Al-Quran Juz Amma dan Iqra. Program kerja kesehatan, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun cuci tangan di lingkungan Kelurahan Kedamaian. Program kerja kesehatan, kegiatan membagikan masker kepada masyarakat di Kelurahan Kedamaian. Program kerja kesehatan yakni memasang banner mengenai protokol kesehatan di lingkungan. Program kerja gerakan bersih lingkungan yakni mengadakan gotong royong bersama warga di Kelurahan Kedamaian. Program kerja ekonomi kreatif yakni pembuatan strap masker yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK. Program kerja administrasi desa yakni turut serta mengikuti dan melaksanakan kegiatan masyarakat di Kelurahan Kedamaian. Program kerja pengabdian masyarakat yakni pembuatan pelanggan dagang di Kelurahan Kedamaian. Program kerja kesehatan yakni membagikan hand sanitizer di lingkungan Kelurahan Kedamaian. Dari sektor pendidikan, kami memilih untuk membuka bimbingan belajar, di mana anak-anak usia sekolah dasar dari kelas 1 hingga kelas 6 kami ajarkan sesuai jenjang kelas mereka. Selain membantu mereka untuk lebih mengerti tentang pelajaran di sekolah, kami juga mempraktikkan bagaimana proses terjadinya letusan gunung berapi dengan menggunakan media plastisin. Dari sektor kesehatan, kami memilih untuk melakukan penyuluhan dan pembuatan hand sanitizer secara sederhana. Bahan dan takaran yang kami gunakan juga sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WHO. Setelah mempraktikkan bagaimana cara pembuatan hand sanitizer secara sederhana, lalu kami membagikan hasil dari hand sanitizer yang telah kami buat kepada para warga. Selain pembuatan hand sanitizer, dari sektor kesehatan kami juga melakukan penyuluhan cuci tangan dan pembuatan sabun cuci tangan, dan hasil dari sabun yang kita buat dibagikan ke para warga. Dari sektor pertanian, kami membantu mewujudkan keinginan para warga untuk memiliki apotek hidup sendiri di lingkungan mereka. Dengan bergotong royong, kami menanam tanaman di lahan apotek hidup. Lalu dari sektor hasil olahan ternak, kami memilih untuk melakukan sosialisasi dan pembuatan yogurt.
Roni, nomor desa 80. Saya telah melaksanakan KKN Unila Putra Daerah Mandiri periode 1 di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Kelurahan Sidodadi terbagi menjadi 3 lingkungan dengan jumlah RT 28. Berikut program kerja yang telah saya laksanakan. Program kerja pertama yaitu sosialisasi COVID-19 dan vaksin Sinovac kepada ibu-ibu PKK. Program kerja kedua, pembagian masker dan hand sanitizer secara gratis kepada masyarakat umum di sekitar Jalan Teguh Umar. Program kerja ketiga, penempelan poster protokol kesehatan COVID-19 di tempat ibadah dan tempat umum Kelurahan Sidodadi. Program kerja keempat, penyuluhan cuci tangan WHO kepada anak-anak agar mencegah penularan virus corona. Program kerja kelima, bimbingan belajar dan bina baca Quran untuk siswa-siswa SD di Kelurahan Sidodadi untuk meningkatkan semangat belajar siswa akibat pembelajaran daring. Program kerja ke-6, penyuluhan dan penanaman tanaman obat keluarga di kelompok wanita tani Sedap Malam dan beberapa rumah warga Kelurahan Sidodadi. Program kerja ke-7, penyuluhan stunting dan ASI eksklusif di Posyandu di Kelurahan Sidodadi. Program kerja ke-8, weekend sehat yaitu senam bersama ibu-ibu dan anak-anak Kelurahan Sidodadi setiap hari Sabtu yang dilakukan secara rutin. Program kerja ke-9, kunjungan kewirausahaan di UMKM Kopi Pasirilan dan UMKM Cahaya Snack. Program kerja yang telah saya laksanakan diharapkan dapat terkenal dan bermanfaat bagi masyarakat Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Desa Indraloka II terletak di Kecamatan Waikenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Desa ini mayoritas dengan desa yang berkembang yang memiliki lahan produktif 600 hektar. KKN Unila 2021 memiliki 3 program kerja untuk Desa Indraloka II. Yang pertama yaitu pencegahan COVID-19. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 seperti mencuci tangan dengan benar, pembuatan hand soap, atau demonstrasi pembuatan sabun. Program kerja yang kedua yaitu meningkatkan semangat belajar anak di masa pandemi COVID-19 dan menghidupkan kembali taman baca. Program kerja yang ketiga yaitu turut serta dalam proses pembangunan Desa Indraloka II seperti mengikuti senam bersama ibu-ibu, mengikuti dasawisma dan membantu dalam Posbindu dan Posyandu serta di Poscur. Puncak acara KKN Universitas Lampung adalah mengadakan lomba membaca, puisi, dan menyanyi. Acara ini dimeriahkan oleh anak-anak Desa Indraloka II sebagai program lanjutan Taman Baca dan meningkatkan semangat anak di masa pandemi COVID-19. Berikut program kerja mahasiswa Kelurahan Kedaung. Yang pertama ada perpustakaan berjalan. Yang kedua pos kesehatan, di mana pos kesehatan dihadiri oleh seluruh warga Kelurahan Kedaung. Di sini mahasiswa melakukan sosialisasi mengenai COVID-19 yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan seluruh warga Kelurahan Kedaung mengenai bahayanya COVID-19. Dan di sini mahasiswa memberi fasilitas cek kesehatan gratis kepada warga Kelurahan Kedaung. Cek kesehatan ini terbuka bagi siapa saja yang ingin mengecek kesehatan tubuhnya. Yang ketiga ada senam sehat hari Minggu bersama ibu-ibu Kelurahan Kedaung. Lalu kami melanjutkan untuk pembagian masker. Selanjutnya bimbingan belajar dan TPA, di mana kami membantu anak-anak untuk mengerjakan tugas. Lalu ada pos kesehatan Posyandu, di mana kami membantu ibu-ibu Posyandu dalam melaksanakan kegiatannya. Lalu ada perpustakaan berjalan. Inilah lokasi menuju perpustakaan berjalan.
banyak anak-anak yang berantusias untuk belajar mewarnai, membaca, dan menulis. Kami di sini membantu adik-adik untuk belajar membaca, mewarnai, dan menulis. Lalu selanjutnya ada gotong royong. Kami bersama-sama bergotong royong dengan bapak-bapak warga Kelurahan Kedaung. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan penanaman tanaman hias. Lalu yang terakhir kami menghadiri acara launching Kampung Tangguh, di mana launching tersebut dihadiri oleh Kapolsek, dokter-dokter, dan warga Kelurahan Kedaung. Pemanfaatan program kerja KKN Periode 1 itu ada pertama ada pemberdayaan ekonomi rumah tangga, sosialisasi, pembukaan kesederhana yang tujuannya adalah untuk fokus ke warung-warung usaha kecil atau toko-toko yang di sekitar lingkungan tempat tinggal KKN. Dan jadi mana yang ini dihadiri oleh seluruh toko yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah membagikan masker, sanitizer, dan pemberian alat cuci tangan. Itu ada merupakan sosialisasi kesehatan COVID-19 yang dilakukan oleh mahasiswa KKN terhadap kepada masyarakat sekitar lingkungan dia sejahtera. Dan kita melakukan senam sehat bersama yang dilakukan pada setiap hari Rabu dan Jumat. Sosialisasi ini tidak berupaya hanya di lingkungan masyarakat, tapi juga membersihkan lingkungan sekitaran masjid tempat tinggal. Yang kedua adalah pengembangan masyarakat. Ini adalah atau progres sistem hidroponik yang dihasilkan. Kami menanam hidroponik, itu merupakan tanaman dari kangkung dan sawi, dan kemudian itu adalah keempat adalah pendidikan, itu pengembangan chat yang ada untuk anak kecil sekitar lingkungan tempat tinggal KKN. Dan kelima itu adalah perkembangan komunitas tanam muda, perkembangan hidroponik, menanam buah, benih, sayuran seperti ada kangkung, sawi, dan yang tujuannya nanti ikan hasilnya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar dan lingkungan tempat tinggal KKN. Dimana kita menanam dari awal hingga akhir dengan dari proses awal bibit kecil hingga menjadi kangkungnya hingga menjadi hasil panen.